Namun polisi masih tidak menemukan petunjuk yang cukup. Dan pada April 2014, Project Houston pun resmi ditutup. Dan lagi-lagi, kasus orang hilang itu berakhir tanpa jawaban. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tragis, yang mana orang-orang yang menjadi korban eksekusi di sebuah desa yang disebut sebagai Gay Village yang terletak di Toronto, Kanada. Tempat itu adalah pusat komunitas kaum sesama jenis yang ternyata menyimpan sisi kelam dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Apa yang sebenarnya terjadi kepada orang-orang ini dan bagaimana seluruh kejadian bisa berlangsung begitu lama? Mari kita bahas kisah di baliknya. Pada tanggal 8 Oktober 1951, lahirlah seorang pria bernama Bruce McArthur. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang cukup religius dan dikenal sebagai sosok yang tenang, sopan, serta cenderung tertutup. Dibandingkan banyak bergaul, Bruce lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Seiring bertambahnya usia, Bruce bekerja sebagai tukang taman sekaligus penata landscape. Pekerjaan itu membuat dia sering menangani proyek perawatan taman di rumah-rumah yang terdapat di wilayah Toronto. Di mata klien, Bruce dikenal berpengalaman, teliti, dan dapat dipercaya. Hasil kerjanya juga dianggap rapi sehingga dia cukup sering mendapatkan panggilan untuk bekerja. Saat kondisi ekonominya mulai stabil, Bruce menikah dan memiliki seorang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga Bruce berjalan seperti keluarga pada umumnya. Namun ketika memasuki usia 40 tahun, hubungan Bruce dan istrinya mulai memburuk karena masalah pribadi yang tidak dijelaskan di media. Pada akhirnya mereka pun bercerai. Anak mereka kemudian tumbuh dewasa, menikah dan membuat Bruce menjadi seorang kakek. Meski masih berhubungan dengan keluarga istrinya, perceraian itu menjadi titik perubahan dalam hidup Bruce. Setelah berpisah, dia tinggal sendirian di sebuah apartemen yang terletak di kawasan Thorncliffe Park, Toronto, Ontario, Kanada. Di masa itu, Bruce mulai sering mengunjungi dan menghabiskan waktu di kawasan Church and Wesley yang masih terdapat di wilayah Toronto, sebuah kawasan yang sering disebut sebagai Gay Village atau Desa Gay, yang menandakan kalau kawasan itu adalah pusat kehidupan sosial komunitas LGBTQ. Bruce dikenal sebagai pria parubaya yang ramah dan juga mudah bergaul di kawasan tersebut. Untuk memperluas pergaulannya, Bruce bahkan juga aktif menggunakan aplikasi dan situs kencan seperti Green, Scruff, dan juga ManJam dengan memakai nama profil Silver Fox. Dari profil yang ditampilkan, dia terlihat seperti pria dewasa yang hanya ingin mencari teman dan juga hubungan santai. Tetapi di balik keseharian Bruce, ada sisi lain yang perlahan mulai terlihat. Sekitar tahun 2001, saat Bruce berusia 49 tahun, dia menjalin sebuah hubungan asmara dengan seorang pria. Suatu hari ketika mereka berada di apartemen Bruce, situasi berubah menjadi pertengkaran yang kemudian berujung pada kekerasan. Bruce menyerang pacarnya tersebut dengan menggunakan sebuah pipa logam dengan cara mencekiknya. Namun untungnya korban berhasil selamat dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kasus tersebut pun berlanjut ke proses hukum. Dan pada tahun 2003, Bruce mengaku bersalah atas dakwaan penyerangan. Sebagai hukuman, dia dijatuhi masa percobaan dan diwajibkan mengikuti konseling serta diperintahkan untuk tidak lagi menghubungi korban. Meski begitu, kasus tersebut ternyata tidak menghancurkan kehidupan Bruce. Setelah proses hukum selesai sekitar tahun 2005, Bruce kembali bekerja. Dia tetap aktif di komunitas gay dan kembali menggunakan aplikasi kencan untuk mencari teman maupun pasangan. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010 saat Bruce berusia 58 tahun, dia bertemu dengan Skandaraj Navaratnam, pria berusia sekitar 40 tahun yang aktif di komunitas Gay Village yang ada di Toronto.
Skandar ini sebenarnya berasal dari Sri Lanka. Dia datang ke negara Kanada untuk membangun kehidupan baru. Di lingkungan sekitarnya dia dikenal ramah, senang mengobrol dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Lalu seiring waktu, hubungan Bruce dan juga Skandar menjadi semakin erat dan diduga hubungan itu berkembang menjadi hubungan asmara. Namun pada awal September 2010, Skandar dilaporkan tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Teman-temannya di saat itu mulai curiga setelah melihat anak anjing peliharaan Skandar tidak terurus dan Skandar juga sudah lama tidak terlihat. Mereka sempat menanyakan keberadaannya kepada Bruce, tetapi Bruce mengaku dia tidak mengetahui apa-apa. Laporan orang hilang pun kemudian dibuat. Polisi melakukan penyelidikan tetapi tidak menemukan cukup bukti yang menunjukkan adanya tindakan kriminal. Oleh sebab itulah muncul dugaan bahwa Skandar mungkin telah meninggalkan negara Kanada untuk kembali ke Sri Lanka atas keinginannya sendiri. Waktu terus berlalu namun Skandar tidak pernah kembali dan tidak pernah ditemukan. Kemudian berlanjut beberapa bulan setelah hilangnya Skandar, Bruce berkenalan dengan seorang pria asal Afghanistan yang berusia 42 tahun yang tinggal di Kanada bersama istri dan kedua anaknya. Pria itu bernama Abdul Basir Faizi. Di dalam kesehariannya, Abdul Basir ini bekerja di pabrik, namun diam-diam dia juga cukup sering menghabiskan waktu di kawasan Gay Village dan akhirnya berteman dekat dengan Bruce. Meski status mereka bukan sepasang kekasih, namun keduanya cukup sering bertemu, termasuk di apartemen Bruce. Lalu pada tanggal 29 Desember 2010, Abdul Basir tiba-tiba menghilang. Istrinya segera melapor kepada pihak kepolisian dan ikut mencari keberadaannya. Dalam proses penyelidikan, polisi sempat menemukan mobil Abdul Basir di dekat salah satu properti yang berkaitan dengan Bruce. Namun saat itu tidak ada bukti yang cukup untuk menghubungkan Bruce dengan hilangnya Abdul Basir. Karena tidak ditemukan tanda-tanda tindakan kriminal, muncul dugaan bahwa Abdul Basir pergi atas keinginannya sendiri, dan kasus itu pun kembali menggantung tanpa adanya jawaban. Lalu singkat cerita 2 tahun kemudian, pada tahun 2012, Bruce mulai menjalin sebuah hubungan kembali dengan Majid Kaihan, pria berusia 58 tahun asal Afghanistan yang telah lama tinggal di Toronto. Setelah dia bercerai dengan istrinya, Majid lebih sering menghabiskan waktu di kawasan Gay Village hingga akhirnya dia pun mengenal Bruce. Namun pada pertengahan bulan Oktober 2012, keluarga tiba-tiba kehilangan kontak dengannya dan segera melapor kepada pihak polisi. Saat menyelidiki kasus tersebut, polisi mulai melihat pola yang tidak biasa. Beberapa pria yang hilang ternyata memiliki keterkaitan dengan kawasan Gay Village. Dari temuan itu dibentuklah penyelidikan bernama Project Houston untuk menghubungkan hilangnya Majid, Abdul Basir, dan juga Skandar. Selama sekitar 1,5 tahun, penyelidikan berlangsung untuk mencari kemungkinan hubungan di antara ketiga kasus tersebut. Namun polisi masih tidak menemukan petunjuk yang cukup. Dan pada April 2014, Project Houston pun resmi ditutup. Dan lagi-lagi, kasus orang hilang itu berakhir tanpa jawaban. Beberapa waktu berselang, Bruce kembali mengenal seorang pria berusia 50 tahun asal negara Iran yang menetap di Kanada bersama keluarganya. Pria itu bernama Sorus Mahmudi. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang bagaimana mereka bertemu awalnya. Namun pada Agustus 2015, Sorus tiba-tiba dilaporkan hilang. Keluarganya merasa ada yang tidak wajar karena Sorus bukan tipe orang yang pergi tanpa memberikan kabar. Polisi kembali melakukan penyelidikan, tetapi prosesnya berjalan lambat. Tidak ada saksi, tidak ada lokasi kejadian yang jelas, dan tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan adanya tindakan kriminal. Seiring waktu, kasus Sorus kembali masuk ke daftar orang hilang tanpa kepastian. Dan seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak ada jawaban mengenai kemana dia pergi. Memasuki awal 2016, Bruce bertemu dengan Kirusna Kumar Kanagaratnam, seorang pria 37 tahun asal Sri Lanka. Kirusna sebelumnya pernah mengajukan izin tinggal di negara Kanada, tetapi dia ditolak. Karena itu, dia pun menjalani hidup dengan lebih tertutup dan sering berada di kawasan Gay Village untuk menghindari masalah imigrasi. Di masa itulah dia pun mengenal Bruce. Menurut orang-orang terdekatnya, Kirusna ini sangat dekat dengan keluarga dan rutin menjaga komunikasi. Namun, pada Januari 2016, keluarganya tiba-tiba kehilangan kontak dengannya. Karena mengira Kirusna sengaja menghilang untuk menghindari pihak imigrasi, mereka pun tidak membuat laporan orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Dan akibatnya, tidak ada pencarian resmi yang dilakukan kepada Kirusna.
Beberapa bulan kemudian, Bruce berkenalan dengan Dean Lisowik, pria 47 tahun yang hidup sebagai tunawisma dan bekerja di industri seksual untuk bertahan hidup. Tidak banyak informasi yang tercatat tentang kehidupan Dean, namun seperti beberapa korban sebelumnya, dia diketahui sempat berhubungan dengan Bruce sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, Dean tidak pernah terlihat lagi, karena hidup tanpa mempunyai tempat tinggal tetap dan minim relasi yang bisa melacak keberadaannya. Tidak ada laporan orang hilang yang dibuat atas nama Dean Lisowik. Untuk waktu yang lama, kehilangannya nyaris tidak disadari oleh siapapun. Setelah itu, Bruce pun berlanjut. Dia berkenalan dengan Selim Esen, pria 44 tahun asal Turki yang pindah ke Kanada pada tahun 2013 untuk memulai sebuah hidup baru. Meski tidak tinggal di kawasan Gay Village, Selim cukup sering berada di lingkungan tersebut hingga akhirnya mengenal Bruce. Keduanya tidak diketahui apakah mereka menjalin hubungan asmara atau tidak, tetapi mereka cukup sering menghabiskan waktu bersama. Namun pada 14 April 2017, seorang teman mulai merasa khawatir karena pesan yang dikirim kepada Selim tidak pernah mendapatkan balasan. Laporan orang hilang pun dibuat. Saat itu, keresahan di komunitas Gay Village mulai meningkat. Selama beberapa tahun sudah beredar desas-desus bahwa ada seseorang yang menargetkan pria-pria dari komunitas tersebut. Meski belum pernah ada bukti yang benar-benar mengarah kepada pelaku. Hilangnya Selim membuat kekhawatiran itu kembali muncul, dan untuk pertama kalinya, sebagian orang mulai mempertanyakan apakah semua kejadian ini benar-benar hanya kebetulan. Setelah hilangnya Selim, Bruce tetap menjalani hidup seperti biasa seolah tidak ada yang terjadi. Saat usianya menginjak 65 tahun, dia mulai dekat dengan Andrew Kinsman, pria 49 tahun yang cukup dikenal di komunitas Gay Village. Sebenarnya mereka sudah saling mengenal sejak lama karena sering berada di lingkungan yang sama. Andrew dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan kerap membantu orang-orang di sekitarnya. Dia juga sering menyuarakan isu-isu keadilan sosial bagi komunitas sesama jenis. Karena kepribadiannya yang terbuka dan mudah bergaul, Andrew memiliki banyak relasi dan cukup dikenal di komunitas tersebut. Seiring waktu, Bruce semakin sering mengajak Andrew bertemu dan hubungan mereka diduga menjadi lebih dekat meski tidak secara resmi berpacaran. Pada tanggal 26 Juni 2017, catatan pribadi Andrew menunjukkan bahwa malam itu dia berencana mengunjungi apartemen Bruce. Setelah tiba di sana, mereka menghabiskan waktu bersama seperti biasa. Namun malam itu menjadi terakhir kalinya Andrew terlihat. Menurut hasil penyelidikan yang kemudian terungkap, setelah keduanya berada di apartemen, Bruce menyerang Andrew dan menyebabkan kematiannya. Setelah itu, jasad Andrew dipindahkan ke ruangan lain lalu dipisah-pisahkan menjadi beberapa bagian menggunakan pisau. Sesudah melakukan aksi yang mengerikan itu, seluruh bagian tubuh tersebut kemudian dibawa menggunakan kendaraan menuju ke sebuah properti yang hanya dapat diakses oleh Bruce saja. Di lokasi tersebut terdapat beberapa pot tanaman yang berukuran besar. Di sanalah jasad Andrew disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Saat itu belum ada yang tahu bahwa hilangnya Andrew akan menjadi titik balik yang akhirnya membuka rangkaian kasus yang selama bertahun-tahun tidak pernah terpecahkan. Beberapa waktu setelah itu, keluarga dan teman-teman Andrew mulai merasa ada yang tidak beres. Awalnya mereka mengira Andrew hanya sedang sibuk atau menjauh sementara dari aktivitas sosialnya. Namun hari demi hari berlalu tanpa adanya kabar. Karena semakin khawatir, orang-orang terdekatnya melaporkan Andrew sebagai orang hilang. Poster pencarian mulai dipasang di berbagai titik di Toronto, terutama di kawasan Gay Village. Hilangnya Andrew cepat menarik perhatian karena dia cukup dikenal dan memiliki banyak relasi di komunitas tersebut. Di tengah pencarian itu, kembali muncul pertanyaan yang selama ini beredar di lingkungan mereka. Apakah ada seseorang yang sedang menargetkan pria-pria dari komunitas ini? Polisi mulai memberikan perhatian lebih pada kasus Andrew, terutama karena sudah ada beberapa laporan orang hilang dengan pola yang mirip dalam beberapa tahun terakhir. Penyidik kemudian menelusuri aktivitas terakhir Andrew dan memeriksa tempat tinggalnya. Dari sana, mereka menemukan sebuah petunjuk penting. Di catatan pribadi milik Andrew terdapat tulisan yang tertulis seperti ini: 26 Juni 2017, strip Bruce. Tanggal itu juga diketahui sebagai hari terakhir Andrew terlihat. Temuan tersebut membuat polisi menduga bahwa sebelum menghilang, Andrew sempat berencana menemui Bruce. Meski begitu, satu petunjuk belum cukup untuk membawa penyelidikan lebih jauh. Polisi lalu mencari keterangan dari
orang-orang di sekitaran Gay Village. Dari sejumlah kesaksian diketahui kalau Andrew memang cukup sering terlihat bersama Bruce. Bahkan pada hari terakhirnya, dia sempat memberitahu seseorang kalau dia akan bertemu dengan Bruce. Di bulan Agustus 2017, polisi membentuk tim investigasi khusus yang bernama Project Prism untuk menangani hilangnya Andrew sekaligus meninjau kembali sejumlah kasus orang hilang yang sebelumnya. Penyelidikan lama mulai dibuka kembali. Semakin banyak keterangan yang dikumpulkan, nama Bruce McArthur semakin sering muncul. Beberapa korban sebelumnya diketahui pernah memiliki hubungan atau kedekatan dengan Bruce sebelum mereka menghilang. Akhirnya pada bulan September 2017, penyidik dari Project Prism mulai memfokuskan perhatian mereka kepada Bruce. Namun mereka masih menghadapi satu masalah besar. Kecurigaan mulai terbentuk, tetapi bukti-bukti untuk melakukan penangkapan belum cukup kuat. Oleh sebab itulah polisi memilih mengawasi Bruce secara diam-diam. Selama beberapa bulan berikutnya, aktivitas Bruce dipantau, kendaraan yang dia gunakan dilacak dan lokasi-lokasi yang sering dia datangi mulai dicatat. Di saat yang sama, penyidik mulai khawatir. Jika dugaan mereka benar, maka selama orang itu masih bebas, bisa saja akan ada korban berikutnya. Lalu tibalah di tanggal 18 Januari 2018. Tim penyidik akhirnya bergerak ke apartemen Bruce untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Saat itu, Bruce sempat menolak ketika polisi mencoba masuk dan melakukan penggeledahan. Situasi sempat memanas sebelum petugas berhasil mengamankan kondisi untuk masuk ke dalam unit. Namun sesaat setelah memasuki apartemen, polisi menemukan seorang pria dalam kondisi yang begitu lemah di dalam apartemen tersebut. Identitas pria tersebut tidak dipublikasikan secara luas, tetapi menurut penyidik, keputusan untuk menerobos apartemen di hari itu kemungkinan telah menyelamatkan nyawa pria tersebut. Pria itu segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Setelah situasi terkendali, penggeledahan dilanjutkan. Di dalam apartemen, polisi menemukan komputer, hard drive, dan juga sejumlah media penyimpanan digital. Saat perangkat-perangkat itu diperiksa, penyidik menemukan beberapa folder yang diberi nomor. Ketika dibuka, mereka menemukan foto-foto sejumlah pria, mulai saat mereka masih hidup hingga setelah mereka meninggal. Beberapa foto menunjukkan korban-korban dalam posisi yang sengaja diatur. Polisi sempat menanyakan siapa yang mengambil foto-foto tersebut, tetapi Bruce tidak memberikan penjelasan. Temuan itu membuat penyidik semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kasus orang hilang biasa. Selama penggeledahan, polisi juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan beberapa korban. Di antaranya terdapat gelang perak yang menyerupai milik korban yang bernama Skandar. Lalu juga ada mantel yang mirip dengan milik Sorus saat dia terakhir terlihat, serta beberapa perhiasan yang diduga milik korban bernama Dean. Dari titik itulah, penyidik mulai menduga kalau Bruce memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus hilangnya pria di kawasan Gay Village. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, di manakah jasad para korban? Karena mengingat Bruce bekerja sebagai tukang taman, penyidik mulai menelusuri lokasi-lokasi yang pernah dia akses untuk pekerjaannya. Salah satu properti kemudian menarik perhatian karena cukup sering didatangi oleh Bruce. Menurut keterangannya, tempat itu hanya digunakan untuk menyimpan perlengkapan tanaman. Tetapi polisi memutuskan untuk memeriksanya langsung. Dan di hari yang sama, penyidik mendatangi lokasi tersebut. Di halaman properti itu, terdapat beberapa pot tanaman yang berukuran besar. Untuk memastikan ada atau tidaknya sesuatu yang disembunyikan, polisi menurunkan anjing pelacak. Dan tak lama kemudian, anjing tersebut terus memberikan respon ke arah pot-pot tanaman tersebut. Penyidik mulai menggali dan di dalam beberapa pot mereka menemukan sisa-sisa jasad manusia. Temuan itu mengubah arah kasus secara total. Apa yang sebelumnya ditangani sebagai rangkaian orang hilang kini resmi berubah menjadi penyelidikan pembunuhan yang berantai. Seluruh temuan segera diamankan dan dikirim ke tim forensik untuk proses identifikasi. Beberapa hari kemudian, tim forensik mulai mengidentifikasi korban satu persatu. Bagian tubuh yang ditemukan dipastikan milik Andrew Kinsman, Selim Esen, Sorus Mahmudi, Majid Kaihan, Dean Lisowik, Skandar Snavartnam, Abdul Basir Faizi, dan juga Kirusna Kumar Kanagaratnam.
Dan pada akhirnya, singkat cerita, Bruce pun didakwa atas 8 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Banyak pihak memperkirakan proses hukumnya akan berlangsung cukup panjang. Namun, pada tanggal 29 Januari 2019, Bruce sendiri akhirnya mengaku bersalah atas seluruh dakwaan tersebut. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 8 Februari 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Di sisi lain, setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, keluarga para korban akhirnya mendapatkan jawabannya. Namun jawaban itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka dengar. Ada yang selama ini masih berharap anak, saudara, atau temannya suatu hari akan pulang. Ada yang tetap menyimpan nomor telepon korban dan juga tidak pernah menghapus percakapan terakhir mereka. Ada juga yang terus meyakinkan diri bahwa orang yang mereka cari mungkin hanya sedang menjauh atau memulai kehidupan baru. Tetapi pada akhirnya, harapan itu seketika pupus dan berubah menjadi kepastian yang sangat tragis. Di komunitas Gay Village, kasus ini meninggalkan luka yang begitu dalam. Banyak orang mulai mengingat kembali teman-teman yang dulu tiba-tiba menghilang dan tidak pernah ditemukan. Mereka juga mulai mempertanyakan kenapa penyelidikan tidak bergerak lebih cepat sejak korban pertama dilaporkan hilang pada tahun 2010. Lalu muncullah pertanyaan yang terus dibicarakan. Apakah penanganannya akan berbeda jika para korban berasal dari kelompok lain, memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, atau bukan bagian dari komunitas yang selama ini sering terpinggirkan, yaitu komunitas sesama jenis? Kasus ini kemudian menjadi salah satu peristiwa yang memicu perbincangan lebih luas tentang bagaimana laporan orang hilang diprioritaskan dan bagaimana kelompok yang rentan seringkali lebih mudah terabaikan. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan bahwa rasa sakit, kegagalan, penolakan, dan kesepian tidak pernah menjadi alasan untuk menyakiti orang lain. Banyak orang mengalami kehilangan tanpa memilih menghancurkan hidup orang lain. Dan mungkin bagian yang paling mengganggu dari kasus ini bukan hanya apa yang dilakukan oleh pelaku, melainkan suatu fakta bahwa semua itu berlangsung selama bertahun-tahun di tengah kehidupan yang terlihat biasa dan tanpa benar-benar disadari oleh siapapun. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.